Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Liburan keluarga kecil Aska akhirnya terlaksana. Anak-anak baru saja sampai siang tadi, diantar oleh Pak Diman. Selain untuk meredakan amarah sang istri, Aska juga ingin menghilangkan penat putra-putrinya yang setiap hari belajar keras. Sederhana memang, hanya menginap dan makan bersama di villa. Tapi semoga dengan quality time ini mereka bisa kembali bugar saat hari Senin tiba. Iva dan Azam berlari antusias keluar villa. Mereka memutuskan untuk makan siang di taman dekat villa. Tidak seperti taman di tengah kota, taman ini lebih ke suasana hutan yang rindang dan segar. Tapi tanahnya rata karena memang ini tempat wisata, bukan hutan rimba. "Papa, di sana kan?" tanya Iva dengan antusias. "Iya, jangan lari nanti jatuh." Nasihat Aska hanya pada putrinya, karena Azam sudah berjalan santai di samping bundanya, tidak lagi berlari bersama Iva. Tanpa mendengarkan nasihat orang tuanya, Iva terus saja berlari ke tempat di mana tikar digelar di bawah pohon. Anak itu senang melihat tempat lapang, tapi suasananya sejuk. "Awas ja, bro." Belum selesai himbauan yang Zidni ucapkan, putrinya sudah tersungkur di rumput. Anak itu bahkan menabrak seorang wanita paruh baya hingga oleng ke belakang. Sepertinya jatuh sudah menjadi hobi anak perempuan ini. Zidni membekap mulutnya dengan telapak tangan. Ia terkejut, bahkan takut kalau sampai wanita itu jatuh dan memarahi Iva. Tanpa pikir panjang Zidni mendekat, sedangkan Aska dan Azam mengekor di belakang Zidni dengan raut khawatir yang kentara. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Zidni sambil memegang bahunya lembut. Ia tidak membantu Iva karena anak itu tidak oleng sama sekali, justru sekarang ia berlari mendekat ke arah sang papa mencari pembelaan. "Tidak apa-apa, adiknya lain kali dijaga ya. Takut jatuh terbentur batu kalau lari-lari begitu." Nasihat wanita paruh itu disertai senyuman. Kening Aska berkerut, mendengar kata adik yang terlontar dengan lancar dari mulut orang itu. Sepertinya Aska akan dikira sedang mengasuh keponakan dan anaknya. "Setua itukah?" "Ah itu bu, makasih sebelumnya. Tapi mereka suami dan putra-putri saya. Maafkan Nadifa ya bu, dia memang ceroboh," terang Zidni dengan gamblang, agar tidak memperkeruh raut wajah suaminya yang mulai masam. "Jangan sampai liburan kali ini malah membuat pria itu bad mood." "Oh amin maaf, saya tidak tahu." "Tidak apa-apa," balas Aska tersenyum samar, sangat samar. Bisa saja ibu tadi akan mengira dirinya marah. "Kalau begitu kami permisi dulu." Pamit Zidni kemudian berjalan berdampingan bersama Aska, dengan tangan yang menggandeng anak masing-masing. Azam digandeng Zidni, dan Aska menuntun Iva. "Sudah terlihat suami istri belum ya?" Zidni menelan ludahnya kasar. Nafsu makannya seketika meningkat, saat melihat potongan daging sapi yang dimasak steak di tikar tempat duduk. Di sini memang bisa memesan set piknik seperti ini, mungkin agar tidak ribet dan menarik para pengunjung. "Di sini mas?" tanya Zidni karena takut salah tempat. "Kan malu, sudah ingin makan tapi bukan milik sendiri." "Iya," balas Aska yang kemudian mengajak istrinya duduk. Anak-anak sudah merengek minta makan, karena memang ini jam makan siang. Apalagi mengingat seberapa aktifnya mereka belakangan. "Iva duluan," teriak Iva dengan semangat. "Sebentar ya, papa dulu sayang, baru Iva dan kakak."
ujar Zidni sembari tersenyum berusaha menasehati putrinya dengan pelan. Oke, balas Iva lesu, namun tak ayal ia tetap mengikuti perintah sang bunda. Mereka menikmati makanan dengan tenang. Zidni mengunyah makanan disertai senyuman, ditambah melihat pemandangan rerumputan hijau di hadapannya. Anak-anak tengah bermain bola, sedangkan Zidni dan Aska hanya mengawasinya dari tempat duduk mereka tadi. Mas, panggil Zidni pada suaminya. Balas Aska singkat. Ih, sombong banget. Kenapa Alara? Ada istrinya di sini, masa diem aja dari tadi? Ujar Zidni dengan bibir mengerucut. Mas nggak cocok ya sama kamu. Pertanyaan Aska sontak membuat Zidni terheran-heran. Kenapa lagi ini? Kenapa kamu mas? Aneh deh, ucap Zidni dengan spontan. Mereka kembali terdiam sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sampai Zidni kembali bersuara setelah menemukan masalah apa yang sebenarnya dipikirkan Aska. Jadi karena ibu tadi? Tanya Zidni dengan mata memicing. Tapi emang fakta kan, kamu bisa dapat yang lebih segalanya dari mas. Ujar Aska tanpa menatap istrinya. Astaga itu ibu, buat suami gue insecure aja. Kan gue yang ribet. Zidni mengelus lengan suaminya lembut, sampai pria itu menatap istrinya dalam diam. Seolah menunggu kata mutiara yang akan dilontarkan dari bibir mungil di depannya. Zidni sedih loh mas nyesel ya nikah sama anak kecil ini. Dengan cepat Aska menggelengkan kepalanya tanda tak setuju. Tidak ada seperti itu, balas Aska. Lagian mas ngomongnya gitu, Zidni nikah aja deh sama orang lain. Rajuk Zidni, nggak boleh. Aska sungguh labil. Bukankah tadi ia sendiri yang seolah mengikhlaskan istrinya? Makanya jangan suka merendah gitu. Meskipun banyak yang bisa jadi suami Zidni, kalau Zidni sukanya sama mas gimana dong? Ujar Zidni dengan mengedipkan sebelah matanya. Aska membeku di tempat, apakah tadi istrinya sedang menggoda? Ini bahkan di tempat umum. Kalau sampai orang lain melihat pipinya yang memerah pasti akan memalukan. Pria itu berdeham keras, menghilangkan rasa gugup yang menimpanya. Kok pipinya merah mas, demam? Tanya Zidni dengan usil padahal ia sendiri tahu kalau Aska sedang salah tingkah. Enggak, di sini panas. Ujar Aska sambil mengibaskan tangannya ke arah wajah. Zidni mencubit pinggang Aska dengan cukup keras. Enggak pinter bong suami aku ini. Alara, jangan buat saya kelepasan ini tempat umum. Ujar Aska meraih tangan istrinya yang gemar mencubit itu. Andai saja ini bukan di tempat terbuka, pasti Aska sudah memeluk dan mencium Alara bertubi-tubi. Mereka masih ingat tata krama. Meskipun sudah menikah, bermesraan di tempat ramai bukanlah ide yang bagus. Iya, jangan cemberut lagi. Sebel liatnya. Keluh Zidni tanpa sadar diri bagaimana perangainya ketika sedang marah. Dosa sebel sama suami. Ujar Aska dengan jari-jari yang ia tautkan pada jemari mungil istrinya. Jangan tinggalin Zidni ya mas. Zidni bersuara dengan remasan yang semakin kuat pada jemari Aska. Yang ada kamu, makasih sudah mau bersama pria tua ini. Ujar Aska yang membuat Zidni kesal. Perempuan itu mengangkat tautan tangan mereka kemudian menggigit punggung tangan Aska gemas. Au, kaget Aska karena ia tidak menyangka bahwa istrinya seberani itu. Kenapa mau marah? Tanya Zidni dengan garang. Definisi marah sebelum dimarahi. Kenapa gigit-gigit? Tanya Aska yang kemudian mengecup punggung tangan Zidni berkali-kali. Nggak suka laki-laki yang rendah diri pokoknya. Ujar Zidni dengan tegas. Iya maaf ya, mas salah. Balas Aska yang memilih mengalah untuk mengakhiri perdebatan mereka. Pengin seblak mas.
Ucap Zidni dengan manja. Beberapa minggu terakhir berjauhan dengan Aska adalah hal yang berat bagi perempuan itu. Entah karena rindu atau bagaimana ia juga tak tahu. Pulang dari sini beli. Ucapan Aska mendapatkan sambutan baik dari Zidni. Terbukti Zidni yang kemudian menyandarkan kepalanya pada bahu tegap sang suami. Senderan gak apa-apa kan ya? Tanya Zidni pada Aska. Karena suaminya ini sangat menghargai kaum jomblo kalau di tempat umum, jangan sampai mereka ngiler melihat tingkah pasangan sah satu ini. Nggak apa-apa kayaknya, balas Aska dengan kepala menoleh ke kanan dan kiri. Terlihat orang-orang tengah sibuk dengan urusannya sendiri. Padahal Mahdianya juga lagi pengen, ejek Zidni dalam hati. Zidni tahu, suaminya selalu menjaga tindakan saat di luar rumah. Terbukti saat mereka hanya berdua di rumah, laki-laki itu akan bersikap 180 derajat berbeda dengan sekarang. Bahkan Zidni sampai kewalahan dengan tingkah manja suaminya. Bunda minum, ujar Iva yang membuat orang tuanya tersentak kaget. Iya ini. Tangan Zidni menggapai tempat minum berisi jus jeruk. Terpaksa ia harus bangun dari posisi nyamannya demi anak-anak. Kakak juga, tanya Zidni pada putranya yang sedari tadi diam. Boleh, balas Azam singkat. Zidni tersenyum menatap Iva dan Azam yang meminum jus dengan cepat. Mereka sangat aktif dan sehat, itu yang membuat bunda satu ini merasa bahagia. Anak tumbuh dengan baik adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi seorang ibu. Meskipun ia hanya ibu sambung, Aska diam-diam juga tahu bagaimana usaha keras istrinya dalam membujuk Azam yang memang ia akui sangat keras kepala. Beruntung ia memiliki istri yang sabar dan tidak mudah putus asa. Sudut pandang Azam, dia bunda baruku, begitu yang papa katakan. Meskipun aku menolak, semua tetap dilaksanakan. Saat dipikir ulang, aku juga tak boleh egois, mengorbankan kebahagiaan seluruh keluarga hanya demi diriku. Segala tindakan yang ia lakukan selalu kuamati. Dia baik, aku tahu itu, tapi kepergian mama masih terekam jelas dalam memori ingatanku. Bagaimana papa menggila dengan tangisan, dan selama seminggu penuh tidak memperhatikan keberadaan kami. Ya kami, karena mama pergi setelah adikku lahir. Nadifa namanya. Meski usiaku belum seberapa, tapi aku berbeda. Mungkin ini karunia dari Tuhan. Aku dewasa sebelum waktunya. Saat papa membela bunda, itulah kali pertama papa membentak keras dan menatapku dengan garang. Ada kemarahan berkobar di matanya. Dari sana aku mengerti, papa mencintai bunda melebihi apapun. Namun, sampai detik ini aku masih takut. Takut menaruh harapan dan kasih sayang berlebih padanya. Takut dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan takut dia akan meninggalkan kami seperti mama. Tapi bukankah aku harus mencoba? Mencoba menerima dirinya. Dia selalu memanggilku untuk bergabung bersama Iva. Aku sadar dia perempuan gigih, yang tak mudah putus asa melihat segala kelakuan kurang ajarku. Sekarang, dia bundaku. Aku, Azam Ejas Dilbar mengakuinya. Azam udah nggak galak-galak lagi ke aku loh mas. Tutur Zidni dengan senyuman lebar. Saat ini keduanya sedang menikmati suasana sore di balkon kamar. Ditemani secangkir teh hijau dan potongan cake. Alhamdulillah. Balas Aska yang kemudian mengelus puncak kepala istrinya lembut. Aku tahu dia anak yang baik. Tambah Zidni dengan yakin. Dia hanya takut. Ujar Aska singkat. Kening Zidni berkerut menandakan kebingungannya. Takut. Iya. Dia takut menyayangi kamu terlalu besar. Takut di saat dia sudah sepenuhnya sayang, tapi kamu malah pergi. Jelas Aska pada istrinya. Tapi Zidni nggak kemana-mana mas.
Kan di sini terus, balas Sydney yang masih belum paham dengan akar permasalahan. Bukan begitu, dia hanya trauma karena ibunya yang dulu pergi begitu cepat. Terang Aska lagi, ya ampun, jadi itu alasan dia membatasi interaksi sama aku. Gumam Sydney pelan, ia benar-benar terkejut dengan fakta yang baru dirinya ketahui. Ya, kita harus meyakinkannya bahwa sebagai orang tua kita tidak akan pergi kemana-mana. Dan akan selalu menemani mereka, selama Tuhan mengizinkan. Ujar Aska yang dibalas anggukan yakin oleh Sydney. Tanpa Sydney sadari tangan kekar Aska sudah melingkar indah di perut rata istrinya. Sedangkan Sydney tetap asik dengan pikiran rumitnya sendiri. Suapin Mas, titah Aska dengan suara bergumam kurang jelas, karena mulutnya sedikit terbenam di pundak Sydney. Sydney akhirnya sadar kalau sang suami tengah ingin bermanja-manja. Dengan usil ia berusaha menepis tangan Aska. Apaan sih Mas? Makan sendiri. Balas Sydney dengan tubuh yang meronta berusaha melepaskan pelukan hangat Aska. Saat Sydney bersitatap dengan mata Aska, gadis itu terkejut. Mata itu menatapnya dengan tajam. Mampus. Bercanda Mas, sok peluk atuh. Gratis kok, ujar Sydney disertai cengiran khasnya. Jujur saja perempuan itu sangat takut ketika Aska mulai memandangnya tajam. Itu tandanya Aska sedang tidak setuju dengan hal yang terjadi. Seperti saat ini, pria itu pasti tersinggung karena Sydney menolak pelukannya. Aska menghembuskan nafasnya panjang. Menikah dengan gadis muda memang sangat menguras emosinya. Kelakuan Sydney yang memang pada dasarnya jahil, selalu membuatnya kesal. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga cinta. Mereka menikmati potongan demi potongan cake hingga tandas. Udah mau malam Mas, anak-anak pasti udah pulang dari rumah Delon. Ujar Sydney bersuara sambil mengusap bibir Aska dengan tisu, membersihkan sisa krim. Delon adalah putra dari tetangga baru mereka. Rumahnya tepat di samping kediaman Aska. Sydney berniat membuat putra-putrinya pandai bersosialisasi walaupun mereka terlahir dari keluarga yang berada. Karena selama ini Azam dan Iva hanya berada di rumah saja, mereka agak kesusahan dalam mencari teman. Itu yang Sydney khawatirkan. Bagaimana jika mereka jadi takut berkenalan dengan orang baru? Siang tadi setelah membuat cake, Sydney mengajak mereka mengantarkan beberapa potong ke rumah tetangga baru. Ternyata Iva malah betah, dan otomatis Azam akan ikut untuk menjaga adiknya. Jadilah mereka bermain sampai sore di rumah Delon. Semoga saja ini adalah awal yang baik. Sydney mau masak dulu, sambil tengok mereka. Iya. Udah mandi atau belum? Lanjut Sydney. Dengan berat hati Aska merelakan istrinya pergi mengurus anak-anak. Begini kalau sudah punya buntut, mau tidak mau pasti akan banyak waktu yang terkuras untuk si anak. Bersyukur Iva sekarang sudah lebih mandiri, tidak seperti awal pernikahan yang selalu ingin berdekatan dengan Sydney. Mau marah, tapi anak sendiri. Ujar Aska kesal saat Sydney sudah keluar kamar. Mata Sydney memindai ruangan di depannya. Saat sudah menemukan objek yang ia cari, Sydney pun tersenyum. Sudah mandi belum? Tanya Sydney pada keduanya. Sudah. Jawab mereka serempak. Bagus, Bunda mau masak dulu. Cake-nya kalau kurang ada di lemari Asia. Ujar Sydney yang dibalas anggukan semangat oleh Iva, karena Azam hanya mengangguk sekilas saja. Nyonya, panggil Bipira. Iya Bi, balas Sydney yang penasaran. Anak-anak lahap banget makan kuenya, mereka suka sama kue buatan Nyonya. Tutur Bipira dengan senyuman lebar, tak lupa jari jempol yang ia berikan. Syukur deh kalau suka, Bibi coba juga kan Sydney buat banyak.
ujar Zidni menawarkan pada asisten rumah tangganya. Siap, tapi nanti saja nyonya, balas Bipira. Zidni memasak dengan riang, ditemani Bipira di sampingnya. Beberapa menu masakan seperti ayam pedas manis, tumis buncis, udang balado, dan lainnya mulai selesai dimasak. Dengan tampilan yang menarik dan aroma yang sedap, sudah cukup membuat seisi rumah bergerak menuju ke meja makan tanpa diperintah. Akhirnya, gumam Zidni sambil menepuk tangannya seolah membersihkan debu. Bi, tolong dilanjutkan menatanya. Iya. Zidni mau ganti baju dulu. Pamit Zidni dengan sopan. Iya nyonya. Setelah Zidni menaiki tangga, Iva dan Azam muncul dari arah ruang TV. Lah bunda mana? Tanya Iva dengan mata bulat lucunya. Lagi ganti baju non, duduk dulu sini. Ajak Bipira pada anak majikannya. Azam hanya mengekor saja dan ikut duduk di samping adiknya. Melihat makanan yang terhidang di meja, jujur saja membuat Azam hampir meneteskan air liurnya. Semuanya terlihat enak. Dulu sang ibu Aisun kurang pandai dalam memasak, jadi menu yang terhidang jarang bervariasi. Kalaupun ada udang balado dan lainnya itu pasti beli atau dibuat oleh bibi. Tentu rasanya berbeda ketika bukan ibu sendiri yang memasak. Dan panggil Bipira untuk ketiga kalinya. Ya, mau ambil nasi sekarang? Tanya Bipira pada tuan mudanya. Bukan tanpa alasan, tentu saja karena wanita paruh baya itu melihat bagaimana anak majikannya menatap lapar hidangan di meja. Azam melirik sang adik yang masih asik dengan Barbie di tangannya. Meskipun Iva sudah lapar, tapi ia memilih untuk menunggu kedua orang tuanya. Nunggu papa sama bunda aja. Jawaban Azam membuat Bipira tersenyum lebar. Apalagi mendengar suara dingin itu memanggil sang nyonya baru dengan sebutan bunda tanpa beban. Tak berselang lama Aska turun bersama Zidni. Melihat orang tuanya sudah sampai dengan sorak ribut Iva bersuara. Iva mau makan bunda, ujar Iva dengan bertepuk tangan. Seneng banget sama masakan bunda, ujar Aska disertai nada tanya, untuk mengetes apakah putranya berniat menjawab atau tidak. Azam yang paham akhirnya bersuara walaupun masih dengan gengsi tinggi. Azam suka, cicitnya pelan, agar tak terlalu terdengar. Wah iyakah, bunda jadi seneng, ujar Zidni dengan heboh. Jangan lupakan ibu satu ini memang hyperaktif. Zidni dengan telaten mengambilkan nasi mulai dari Aska, Iva, Azam, dan terakhir untuk dirinya sendiri. Mereka makan dengan tenang, menikmati setiap suap dengan hikmat. Tidak salah Aska memilih istri paket komplit seperti Zidni. Diam-diam Aska menatap lekat istri di sampingnya. Mengagumi setiap lekuk wajah manis Alaranya. Selain rupanya yang menawan, hatinya pun tak kalah berkilau. Aska tersentak saat sebuah jari mungil mencubit perutnya. Meskipun tak keras, namun cukup membuatnya terkejut. Malu mas, jangan liatin Zidni begitu, bisik Zidni dengan kesal. Terserah mas, balas Aska singkat yang kemudian melanjutkan acara makannya. Tirsirih miss, ujar Zidni dengan bersungut. Alara, tegur Aska dengan tegas. Iya mas iya. Aska mencintai Alara dengan caranya sendiri. Tak harus berkata manis di setiap detiknya, dan tak juga memberikan bunga di setiap harinya. Semua orang punya cara masing-masing dalam menyalurkan rasa cintanya. Zidni berjalan keluar dari area kampus saat jarum jam menunjukkan pukul 1 siang. Hanya ada satu mapel untuk hari ini, dan sekarang ia berniat untuk mampir ke supermarket membeli beberapa cemilan. Langsung pulang lo? Tanya Akila pada sahabatnya. Mau beli snack dulu, lemari udah mulai kosong.
Kasian anak-anak kalau mau nyemil bingung. Jelas Zidni, yaelah, beda ya orang kaya. Kalau gue mah tinggal ke warung beli ciki. Balas Akila merendah. Mana ada, nggak usah sok miskin deh lo. Kesal Zidni, karena sebenarnya Akila juga orang berada, hanya saja kalau dibandingkan dengan Askari ya masih sedikit lebih kaya Aska. Ingat sedikit, jangan berlebihan. Hehe, ya udah gih sana. Usir Akila dengan tangan mengibas. Assalamualaikum, duluan ya. Pamit Zidni yang kemudian masuk ke dalam mobil. Waalaikumsalam. Balas Akila dengan pandangan mengarah pada mobil. Kapan ya gue nikah juga? Minta sama ayah Gumam Akila disertai cengiran. Ia geli sendiri, bagaimana jika ia menikah? Sedangkan dirinya tak sepandai Zidni dalam urusan dapur. Laki gue goput teros tiap hari pasti. Kasian. Usai dengan halunya Akila pun pulang karena hari sudah mulai terik. Jari lentik itu berjalan menderet dari samping kanan ke kiri. Mencari cemilan apa yang sekiranya disukai oleh Azam dan Iva. Saat jarinya berhenti pada barisan makanan rasa coklat, tanpa pikir panjang ia mengambil beberapa. Hanya sedikit kok, mungkin sekitar 30 peks dengan bentuk yang berbeda. Ada yang wafer, biskuit, dan lainnya. Kurang nggak iya? Kurang ya, besok beli lagi aja. Putus Zidni dengan cepat. Di saat Zidni asik memenuhi troli belanjaan, ponselnya tiba-tiba berbunyi dengan nyaring. Sampai-sampai ibu yang ada seberang sana sedikit meliriknya. Takut mengganggu orang lain, akhirnya Zidni dengan secepat mungkin mengangkat panggilan telepon itu. Assalamualaikum, benar dengan ibunda dari Azam? Tanya seseorang di telepon. Waalaikumsalam, iya benar. Balas Zidni yang kemudian menjauhkan ponselnya dari telinga, guna melihat kontak siapa yang menelepon. Tapi nomornya tidak tersimpan di ponselnya. Maaf sebelumnya, ini siapa ya? Tanya Zidni cepat sebelum orang di seberang sana berucap kembali. Zidni panik, jangan-jangan ini penculik. Bisa abis ia ditelan Aska, kalau anaknya pada hilang. Oh iya maaf, perkenalkan saya Astuti, guru dari Azam. Jelas guru Azam dengan tak enak hati karena membuat ibu dari muridnya khawatir. Oh alah, ada apa ya bu? Tanya Zidni to the point. Begini, Azam bertengkar dengan teman kelasnya. Bisa ibu kemari? Ucapan guru Azam membuat mata Zidni membulat sempurna. Biarlah dikata lebay, tapi ia benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka Azamnya bertengkar. Zidni yakin pasti masalahnya cukup keterlaluan sehingga membuat Azam yang pendiam dan suka berpikir dewasa sampai adu jotos. Baik bu, segera saya ke sana. Tanpa menunggu lebih lama lagi Zidni langsung berjalan ke kasir, menyelesaikan urusan pembayaran. Panik boleh, tapi jangan lupa bayar. Nanti istri seorang Aska dikira maling, kan nggak lucu. Ke sekolah anak-anak, sekarang. Perintah Zidni pada supirnya. Pak Diman yang merasa terjadi sesuatu, hanya diam dan menurut. Tidak ingin bertanya, takut akan memperkeruh suasana. Dengan kecepatan sedang, Zidni sudah sampai di sekolah Azam dan Iva dalam waktu 10 menit. Perempuan itu melangkah dengan anggun, tak lupa kerudungnya yang sedikit berkibar karena terkena angin. Beberapa guru mulai memandang penasaran, siapa gerangan wanita berpakaian syar'i itu. Entah keputusan yang benar atau tidak, Zidni belum memberitahu Aska soal pertengkaran Azam. Zidni agak takut, suaminya akan marah pada Azam dengan berlebihan. Memang didikan Aska cukup keras, apalagi pada Azam yang notabene adalah anak pertama laki-laki. Harus ini harus itu, agar bisa menjadi teladan dan pelindung bagi adik perempuannya.
Yang jadi masalah bagi Zidni adalah Azam masih sekecil itu, apakah tidak bisa dengan pelan-pelan. Entahlah, ia juga tidak bisa menggurui sang suami. Dirinya saja belum tahu betapa susahnya mengandung, melahirkan, dan mendidik anak menjadi orang yang berguna. "Permisi," ujar Zidni dengan suara tegasnya. Ya gimana lagi, kan ceritanya mau jadi ibu yang berwibawa. Semua orang yang berada dalam ruangan kepala sekolah mulai menatapnya dengan pandangan berbeda-beda. Ada yang kagum, kaget, dan kesal. Pasti dia wali murid dari musuh Azam. Terlihat dari tatapan tajam menghunus yang ibu kurus itu berikan. Sungguh, orang itu definisi kurus yang sebenarnya. Mungkin kerempeng. Maafkan Zidni yang body saming kawan. "Mari duduk Bu," ujar kepala sekolah dengan ramah. Di sampingnya ada seorang wanita ramah yang sepertinya wali kelas Azam, berarti dia yang menelpon Zidni tadi. Gayanya aja alim, itu anaknya dididik dong. Hardik ibu-ibu kurus yang berada di samping anak berperawakan gemuk. Kening Zidni seketika berkerut, tanda tak suka. Ia tersinggung. Zidni sadar betul julukan, sok alim, yang ibu cerewet itu lontarkan adalah untuk dirinya. "Bisa dijelaskan apa yang terjadi?" ucap Zidni meminta penjelasan pada kepala sekolah, tanpa menanggapi kicauan si mak lampir. "Begi," ujaran kepala sekolah terpotong oleh teriakan kurang ajar dari mulut murahan si ibu tadi. "Anak kurang ajar," teriak wanita itu berniat memaki Azam mungkin. Kalimat celaan yang diucapkan si mak lampir pada kepala sekolah dengan cepat disela balik oleh Zidni. "Saya bilang kepala sekolah. Apa Anda tidak mendengar saya meminta penjelasan pada siapa?" tanya Zidni dengan nada tajam. Wanita mendengus kasar, ia akhirnya diam dengan wajah dongkol. Azam ketahuan memukul teman sekelasnya saat jam istirahat. Alasan apapun yang Azam miliki sebenarnya tetap tidak bisa membenarkan tindakan kasarnya. Namun, jika kami tahu awal mula permasalahan, kami akan sedikit mentolerirnya. Yang jadi masalah adalah Azam tidak mau menjelaskannya sejak tadi. Jadi kami hanya punya satu penjelasan dari pihak korban. Lanjut sang kepala sekolah. Zidni menyipitkan matanya tanda sedikit terganggu dengan kata korban yang mereka pakaikan pada anak gendut di seberang sana. Kenapa dia disebut korban? Padahal Azam saja belum bercerita, bisa saja Azam yang korban. "Anak ibu itu pukul anak saya tanpa sebab. Sudah seharusnya dikeluarkan dari sekolah elit begini. Berandalan," maki ibu bertubuh kering kerontang itu. Entah bagaimana si anak bisa gemuk sampai mau obesitas, sedangkan ibunya kekurangan gizi seperti itu. Zidni bergidik ngeri. "Santai ya Bu, jangan ngegas mulu. Orang salah biasanya emang gitu, gampang marah," ujar Zidni dengan terselip kalimat ejekan. "Nggak jadi elegan kan? Nyablak gue keluar kalau urusannya sama kaleng rombeng begini." Kesal Zidni dalam hati. Dasar umpatan tertunda dari mulut wanita itu karena para guru yang menginstruksikan agar kami tenang. Lah kami, dia kali yang marah mulu. Sudah, lebih baik kita tanya Azamnya dulu, ujar ibu berkacamata yang sepertinya Zidni duga Bun Astuti. Zidni akan membuat Azam membuka suara, wajib dan harus. "Ceritain nak, Bunda mau dengar," ujar Zidni lembut. Azam mulai bercerita walaupun dengan pelit kata awal permulaan pertengkaran ini. Di mana si anak gemuk yang bernama Tio itu mengejek bahwa Azam tak punya ibu, dengan tegas Azam membela diri bahwa ia sudah punya Zidni sebagai bundanya. Namun tidak sampai di situ, si Tio malah menjelekkan Zidni karena ia yang berstatus mama tiri. Tio menertawakan Azam,
bahwa sebentar lagi pasti ibu barunya akan berubah menjadi jahat. Azam yang tidak terima tanpa babi bu langsung saja menonjok wajah mulus Tio. Dan terjadilah seperti sekarang. Tuh dengerin, anak ibu itu masih kecil, jangan diajarin gosip. Nggak baik, marah Zidni pada ibu tadi. Bisa aja anaknya situ bohong. Tuduh ibu Tio dengan bersungut tidak mau mengalah. Fiuh gelombang sabar. Zidni istrinya Bapak Askari selalu cantik dan sabar. Rapal Zidni dalam hati. Perempuan itu melangkah mendekati Tio, perlahan tangannya mengusap lembut surai berwarna sedikit pirang itu. Berusaha membuat si anak nyaman. Dari kejauhan Azam sudah mencebik kesal, apa-apaan bundanya. Ia kan cemburu. Tio bohong itu dosa lo, Tuhan gak suka. Ujar Zidni dengan tersenyum. Benar yang dikatakan Azam? Tanya Zidni sekali lagi. Tanpa menunggu lama Tio mengangguk, seolah terhipnotis dengan kelembutan Zidni. Sungguh berbeda dengan ibunya yang keras dan suka berteriak. Tio aja udah ngaku, masalah selesai dan anak saya tidak bersalah. Final Zidni dengan pipi memerah. Bukan karena malu, tapi ia terlampau kesal. Masalah sepele begini saja mereka salah menentukan siapa yang korban dan tersangka. Untung Azam anaknya strong, kalau nangis coba. Kan kasihan. Gimana sih? Tadi bilang sama mama nggak gitu. Ujar ibu Tio sambil menjewer telinga anaknya. Buat malu aja. Nggak usah dijewer, ibu juga jangan kebiasaan gosip di samping anak kecil. Tuh efeknya ganas. Nasihat Zidni yang malah dibalas lirikan sinis oleh ibu Tio. Dengan marah ia menarik anaknya keluar, tak lupa sumpah serapah yang terus dikumandangkannya. Zidni hanya geleng kepala. Si emak ngamuk, gumam Zidni pelan. Mohon maaf ya bu, atas kesalahpahaman kami. Ujar kepala sekolah dengan tak enak. Oke, lain kali periksa dulu sebelum nuduh anak saya yang pinter dan ganteng ini. Peringat Zidni yang kemudian mengecup pipi Azam gemas. Melihat pipi Azam yang memerah, Zidni terbahak. Assalamualaikum, kami pamit pulang. Ucapan Zidni dijawab serempak oleh mereka. Para guru kagum dengan keberanian ibu baru Azam. Bahkan anak itu sepertinya sudah cukup dekat. Terbukti ia langsung menjelaskan saat Zidni yang memerintah. Malam hari seusai makan malam Aska kembali ke kamar, padahal biasanya ia akan ikut menonton TV sebentar bersama anak-anak. Zidni yang penasaran, akhirnya menyusul Aska ke kamar. Terlihat Aska tengah mengerjakan sesuatu di laptopnya. Karena tak ingin mengganggu Zidni diam saja di pojok ranjang, sambil menatap sang suami. Aska lama-kelamaan mulai salah tingkah, dan ia langsung menutup laptopnya tanpa pikir panjang. Udah? Tanya Zidni yang heran. Padahal baru sekitar 5 menit, apakah pekerjaan Aska semudah itu? Tanpa menjawab Aska bergerak mendekat, mensejajarkan duduknya dengan Zidni. Lama mereka terdiam membuat bibir rewel Zidni gatal. Ada apa sih mas, diem mulu? Kesal Zidni dengan bibir mencebik. Ada yang mau kamu ceritakan? Tanya Aska dengan nada tajam. Mata Zidni menyipit, memikirkan hal apa yang sekiranya belum ia beritahukan pada Aska. Nggak ada tuh, balas Zidni tanpa beban. Nggak ada. Tanya Aska sekali lagi memastikan. Jangan tanya bagaimana sorot matanya, yang jelas cukup membuat Zidni bergidik ngeri. Jangan main tebak-tebakan mas, Zidni nggak pandai. Langsung tanya aja, ujar Zidni yang mulai malas dengan desakan Aska. Aska menghembuskan nafasnya pelan menghalau rasa kesal yang tengah menggerogotinya. Soal Azam, Alara. Ucap Aska akhirnya. Mata Zidni membulat kaget,
Meskipun di mata Aska lucu, tetap saja ia sedang kesal. "Oh Hamin itu Mas. Ya gitu deh ceritanya," sahut Zidni dengan asal, karena perempuan itu tahu bahwa Aska sudah mengetahui secara detail bagaimana kejadiannya. "Nggak mau ceritain?" tanya Aska yang masih berbaik hati. "Tapi Mas janji jangan marah sama Azam ya," ujar Zidni yang dibalas anggukan samar oleh suaminya. Zidni menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meskipun Aska memiliki informan entah itu Pak Diman atau yang lain, tetap saja cerita Zidni akan berbeda karena ada perasaan seorang ibu yang ia sertakan di dalamnya. Entah itu mengenai si kaleng rombeng dan sebagainya. Siapa tahu setelah mendengar penjelasan dari Zidni, hukuman Azam sedikit berkurang. "Jadi gitu, Azam gak sepenuhnya salahkan Mas," ujar Zidni setelah dirinya bercerita panjang lebar. Tetap saja memukul tidak bisa dibenarkan." Final Aska yang membuat Zidni merengut. Tangan mungilnya memegang lengan kekar Aska dengan lembut, berusaha mengambil hati sang suami, agar tidak terlalu keras dalam menghukum putranya. "Jangan kasar-kasar ya," bujuk Zidni dengan menggoyang-goyangkan lengan Aska. Mata perempuan itu mulai berkaca, membayangkan Azam si galak akan diunyil-unyil ayahnya. "HSS, nggak usah nangis," ujar Aska yang kemudian melepaskan pegangan Zidni pada tangannya, mengganti dengan pelukan hangat. Setelah istrinya tenang, ia kembali bersuara. "Mendidik anak itu susah Alara. Jangan samakan saat kita memelihara kucing, yang setiap kesalahannya bisa kita benarkan atau anggap lucu," ujar Aska sambil mengelus punggung istrinya. "Jika benar harus kita apresiasi, sedangkan salah harus kita beri hukuman, agar dia memiliki efek jera untuk tidak mengulanginya lagi. Meskipun dia putra kita sekalipun, tindakan salah tidak dapat dibenarkan." Nasihat Aska pelan, agar istrinya paham. Aska sudah tahu pasti akan begini, menghadapi sikap labil istrinya sudah menjadi keseharian. Bukan beban, Aska suka. Karena ini bagian dari pernikahan yang ia impikan, yaitu saling melengkapi bersama Alara. Lagi pula Alara bukan orang yang kasar dan sulit dinasehati. Setelah merenungkan perkataan Aska, Zidni jadi paham bahwa dirinya masih belum mengerti betul bagaimana cara mendidik anak yang baik. Aska tidak jahat, dia hanya tegas. "Ajarin Zidni ya Mas, biar nggak salah dalam mendidik mereka." Zidni kembali bersuara dengan serak karena sehabis menangis. "Iya Alara, salah satunya dengan tidak merahasiakan apapun tentang anak-anak pada saya. Menutupi itu belum tentu melindungi mereka," ujar Aska yang kemudian mengecup lama kening istrinya. Pipi Zidni memerah dan semakin mengeratkan pelukannya, menempelkan pipi blusing itu pada dada bidang suaminya. Sifat Aska yang pengertian begini, membuat Zidni gampang luluh dan menjadi penurut. Suasana tegang menyelimuti ruang makan pagi ini. Weekend yang biasanya akan ramai dengan celotehan Iva dan Zidni seketika sunyi. Karena Aska sudah memulai acara interogasinya pada sang putra. Untuk sementara waktu Iva diajak ke taman dulu bersama Mbak Yuni. "Jadi," tanya Aska dengan penuh tekanan menunggu penjelasan Azam. Sudah 2 menit berlalu namun Azam masih bungkam. Mungkin anak itu butuh waktu untuk merangkai kata. Namun di sisi lain Aska sudah mendesak Azam, agar segera menjelaskan sesuai dengan versinya. Bagaimanapun yang mengalami adalah anak itu, jadi dia yang tahu kebenarannya. Dia menghina Bunda. Azam marah lalu memukulnya. Azam akhirnya bersuara dengan tegas, tanpa ada keraguan sedikitpun. Anak itu juga tidak mau susah-susah mencari pembelaan seperti anak kecil pada umumnya.
Zidni sudah seperti wasit ayam petarung sekarang. Ingin rasanya ia menghentikan suasana mencekam ini. Tapi sungguh ia tak bisa, dan memilih menonton dengan ngeri. Bagaimana tidak mengerikan, Azam dipertemukan dengan Aska adalah seri. Mereka memiliki tatapan tajam yang sama, bahkan terlihat Azam sendiri tak gentar menghadapi kemarahan ayahnya. Bisa-bisanya, marahnya pada cool banget. Gumam Zidni pelan, sangat pelan sampai tak terdengar mereka. Aska memperbaiki posisi duduknya sebelum kembali berucap. Dengarkan papa, Azam. Dia tidak memukulmu, dan kamu yang memukulnya. Kamu bersalah, meskipun itu membela bunda sekalipun. Putus Aska tak ingin dibantah, sedangkan Azam hanya mengangguk seolah mengakui kesalahannya dan terlihat siap jika diberi hukuman. Memang begitu sedari dulu, jika ia ataupun Iva bersalah harus siap menerima konsekuensinya. Apalagi sampai melukai orang lain seperti sekarang. Ralat sebenarnya untuk Iva lebih banyak keringanan karena usianya yang masih terlalu kecil. Selama tidak melukai orang lain, anak perempuan itu masih bisa ditoleran, seperti saat hampir memecahkan kaca di kamar, kalau kalian masih ingat. Azam salah, dan Azam siap dihukum papa, sahut anak itu dengan lugas. Zidni terperangah di samping suaminya. Itu anak SD kan? Kok lebih berani daripada dirinya yang kalau mau dihukum Umi pasti akan kabur. Sungguh gentleman putranya ini. Lagi-lagi Zidni hanya bisa mengelus lengan Aska yang sempat mengetat. Bagaimanapun keberanian seorang Azam kadang membuat Aska kewalahan. Anak itu seperti tidak memiliki rasa takut. Sabar, jangan berat-berat hukumannya. Dia masih kecil, Mas, ingat. Ujar Zidni dengan tangan masih mengelus lengan Aska, berusaha menenangkan. Perlahan Aska mulai bisa rileks kembali. Inilah fungsi pasangan hidup, saling mengingatkan dan menenangkan. Mungkin kalau Zidni tidak di sini Aska bisa saja langsung memberi hukuman berat pada putranya. Tidak ada main game selama 1 minggu. Tidurmu dipercepat jadi jam 8 dan uang sakumu papa potong setengah. Tidak ada bantahan papa sedang marah padamu. Ujar Aska yang kemudian berdiri berniat menggandeng Zidni menuju kamar. Mas duluan ya. Zidni mau bicara sama Azam sebentar. Izin Zidni pada Aska. Jangan memanjakannya Alara. Peringat Aska sebelum menaiki tangga menuju kamar. Iya Mas, balas Zidni sedikit berteriak karena Aska yang mulai menjauh. Azam masih diam di tempat, dengan pandangan pura-pura fokus pada televisi. Matanya memang menonton, tapi tidak dengan pikirannya. Anak itu pasti sedikit pusing kan mengenai hukuman ayahnya. Atau biasa aja ya. Azam, Bunda mau tanya boleh? Ujar Zidni mengawali pembicaraan. Boleh. Balas Azam singkat. Papa memang selalu begitu. Tanya Zidni penasaran. Azam mengangguk iya. Setiap kesalahan yang kami lakukan pasti ada hukumannya. Zidni membuang nafasnya kasar, tapi Azam tetap sayang sama papa kan? Tanya Zidni hati-hati. Siapa tahu anak-anak Aska punya dendam kesumat kan bahaya. Kasian nanti suaminya. Azam nggak papa Bunda. Papa begitu karena Azam salah. Balasan Azam sama sekali tak menjawab pertanyaannya. Apakah anak laki-laki selalu malu mengutarakan rasa sayangnya? Eits, tadi dia manggil gue Bunda. Ya ampun, akhirnya. Zidni bersorak dalam hati. Tanpa banyak bicara Zidni memeluk putranya erat. Terasa tubuh Azam sempat menegang sebelum akhirnya nyaman juga. Bunda sama papa sayang banget sama Azam dan Iva. Itu poin utamanya, Azam gak perlu mikirin yang lain-lain ya. Ucap Zidni yang dibalas anggukan oleh Azam. Soal uang jajan, Azam jangan khawatir.
Kemarin bunda udah beli cemilan banyak, tinggal ambil aja di lemari snack ya. Bisik Sydney seolah ini adalah rahasia mereka berdua. Tanpa Sydney sadari Azam tersenyum lebar di dalam pelukan sang ibu. Menurut Sydney sih nggak masalah kalau dirinya jadi Azam, toh di rumah yang besar ini banyak jajanan. Kalau mau puding, salad buah atau lainnya ya tinggal minta sama Bipira. Jadi apa fungsi uang jajan bagi Azam? Entahlah, atau mungkin untuk ia tabung dan membeli mainan kesukaannya. Soalnya jajan sembarangan pun Aska juga melarang. Dasar posesif. Bersambung.